Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Perkenalkan, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah pusaka mempusakai dalam Islam. Dalam hal ini saya mengerjakan salah satu tugas mata kuliah dari fikih mawaris yang tentunya bukan hanya untuk tugas saja, tetapi untuk dapat dipelajari oleh pribadi saya dan mungkin sama sahabat-sahabat mahasiswa lainnya. Begitu. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja kepada pembahasan mengenai sejarah pusaka mempusakai dalam Islam. Di sini ada pusaka mempusakai dalam Islam itu disebut dengan pewarisan, yang merupakan atau berfungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Jadi intinya pada pusaka-pusaka ini adalah dalam ahli waris atau pewarisan gitu. Kemudian ada pembahasan mengenai pusaka mempusakai dalam Islam itu diantaranya dari zaman ke zaman ada 3. Yang pertama ada sejarah pusaka mempusakai pada zaman jahiliyah. Kemudian ada pusaka mempusakai pada awal Islam. Yang ketiga adalah sejarah pusaka mempusakai setelah Islam sempurna. Baik, bahas satu persatu. Yang pertama tentang sejarah pusaka mempusakai pada zaman jahiliyah. Nah, pusaka mempusakai pada pewaris sudah ada sejak zaman jahiliyah atau zaman kebodohan zaman dulu. Yang namun pada zaman ini itu lebih dominan kepada orang atau anak laki-laki yang mendapatkan warisannya. Nah, karena pada zaman tersebut ya, dianggap laki-laki merupakan anak yang dianggap mampu dalam berperang. Nah, jadi untuk melawan musuh-musuhnya itu anak laki-laki. Jadi yang lain itu atau perempuan itu dianggap tidak mampu, sehingga yang dapat warisan itu adalah anak laki-laki. Nah, pada zaman ini anak laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak dalam warisan karena dianggap belum mampu untuk berperang. Jadi anak-anak itu tidak dapat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Namun pada masa ini juga ada seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan seorang istri yang akhirnya jadi seorang janda. Nah, itu merupakan warisan bagi anak-anaknya. Nah, mungkin karena zaman ini zaman jahiliyah sehingga seperti ini bisa diwariskan. Nah, dalam tafsir Ibnu Fathir juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda. Nah, maka itu merupakan warisan bagi ahli warisnya. Lalu ahli waris tersebut melemparkan pakaian kepada janda tersebut agar tidak ada laki-laki lain yang menikahinya. Jadi ketika melemparkan itu udah dianggap milik mereka. Nah, jika janda tersebut dianggap cantik, maka segera dinikahinya. Dan jika dianggap kurang cantik nih, maka akan dikurung sampai meninggal, diberikan harta warisan saja. Begitu. Itu kejamnya pada zaman jahiliyah. Nah, pada masa ini juga waris mewarisi terjadi karena 3 sebab, yaitu karena adanya pertalian kerabat, ada atau hubungan darah itu, kemudian ada pengakuan atau sumpah setia, dan pengangkatan anak. Nah, pertalian kerabat atau hubungan darah yaitu seorang anak laki-laki. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa hanya anak laki-laki atau saudara laki-laki, bapak, paman, dan keponakan laki-laki. Nah, yang fisiknya juga tentu harus kuat, yang dianggap mampu berperang. Itu yang dapat waris mewarisi. Kemudian ada pengakuan atau sumpah setia. Nah, salah satunya dengan ini ucapan, darahku, darahmu. Tertumpahnya darahmu berarti tertumpah darahku.
Nah, engkau menerima pusaka dariku dan aku menerima pusaka darimu. Engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu. Itu dengan sumpah seperti itu maka hak warisnya juga dapat. Begitu. Dan satu lagi ada pengangkatan anak atau adopsi. Itu pengangkatan seorang anak laki-laki lagi ya, dari orang lain yang sehingga saat dewasa akan bisa untuk berperang. Nah, dalam hal ini akan terputus nasabnya dengan orang tua kandungnya karena nasabnya akan berpindah kepada anak angkat orang tua angkatnya begitu. Jadi ketika itu diangkat jadi anak angkat kita, maka nasab kepada ayah kandungnya itu akan terputus seperti itu. Itu pada zaman jahiliyah. Kemudian ada sejarah pusaka pada awal-awal Islam nih. Nah, dalam masa ini tidak terlalu jauh beda sih dengan jahiliyah. Namun perbedaan tersebut semakin lumayan agak manusiawi lah dibanding dengan jahiliyah. Nah, di sini ada 5 hal yang menitik beratkan pada mewarisi pada masa ini. Itu diantaranya ada pertalian kerabat, ikatan janji prasetia, pengangkatan anak. Nah, kemudian ada kejadian hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, karena kekuatan umat Islamnya pada waktu itu masih lemah, jadi untuk menghadapi kaum kafir Quraisy juga yang sangat kuat itu waktu itu, akhirnya umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Madinah umat Islam disambut dengan baik karena ada jalinan kekerabatan tadi yang sangat baik ini, sehingga adanya sebab waris mewarisi gitu. Dan yang kelima itu ikatan persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, untuk menjalin kerabatan ini yang lebih baik Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai sebab saling mewarisi. Itu. Nah, di sini sejarah pusaka mempusakai setelah Islam sempurna. Nah, dengan seiring perkembangan zamannya tadi udah dibahas sebelum begitu masuk Islam itu sampai dengan awal Islam itu dalam hal waris mewarisi sudah banyak perubahan yang sangat signifikan. Yaitu diantaranya ada ketentuan yang hanya laki-laki kuat saja mendapatkan waris atau waris telah dihapuskan. Nah, sudah ada terkandung dalam surat An-Nisa ayat 7. Dihapusnya sebab waris mewarisi ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan diturunkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anjam ayat ke-6. Nah, yang ketiga juga itu dihapusnya anak hasil adopsi atau pengangkatan anak sebagai penerima hak penguasaan, sebab Allah SWT telah berfirman pada surat Al-Ahzab ayat keempat. Begitu. Kemudian yang keempat, sebagai penyempurna siapa saja bagian yang mendapatkan warisan tersebut, Allah SWT telah berfirman pada surat An-Nisa ayat ke-11. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.